hidup tenang. Kamu yakin orang sini bakal terima kamu yang dulunya wanita malam? Atau sampai sekarang masih, tapi cuma dibungkus jilbab aja? Ups. Aku sadar Bu, aku emang banyak salah. Tapi sekarang aku tobat. Aku mau ngajarin anak-anak di sekitar sini ngaji Bu. Dan insya Allah kalau ada rezeki, aku mau bangun pesantren. Ya tobat mah boleh aja Nadia, Allah juga maha pengampun. Tapi ya gimana ya, warga sini masih jijik ngeliat kamu. Namamu udah keburu jelek, anak-anak aja udah pada dilarang main deket sini. Pakai sengaja ngajarin ngaji lagi kamu. Aku cuma pengen hidup tanpa ganggu siapa-siapa. Aku mau bermanfaat buat sesama. Di sini tuh udah ada ustadz yang jelas-jelas lebih suci dari kamu. Jangan banyak gaya deh, jangan sampai kamu bikin ribut di kampung ini. Aku gak mau bikin ribut Bu. Aku cuma mau buktiin orang kayak aku juga bisa berubah. Cih. Nih Mbak, hati-hati ya, jalannya berat loh ini. Ada tas sama koper, rumahnya masih jauh ke dalam kan? Iya Pak, makasih ya udah ngebantu nurunin dari bus. Sama-sama. Semoga semua urusannya lancar ya. Amin, semoga Bapak juga sehat selalu. Mbak, gak usah dengerin omongan orang ya. Mereka nggak enak banget tuh ngeliatinnya. Jalan aja terus ya. Itu bukannya Nadia ya yang dulu kerja di kota itu? Oh iya, yang katanya kerjanya malam-malam tuh jadi wanita malam. Astagfirullah, kok balik lagi ke sini ya? Wah, gawat nih. Dia mau nyebarin yang gak benar. Kita harus sebarin berita ini, Bu. Aku balik buat nebus semua dosaku selama ini. Mereka percaya atau enggak, itu bukan urusanku. Bismillah, niatku baik ke kampung ini. Semoga hati orang-orang di sini juga bisa lulus suatu hari nanti. Bu Rumi, kamu udah denger belum? Itu loh si Nadia balik ke kampung. Iya, aku dengar dari beberapa warga. Tadi pagi banyak yang lihat dia di terminal. Jalannya nunduk kayak orang habis kena masalah gede. Hahaha, masalah? Ya jelas lah. Dia kan dulu kerja di kota. Itu loh yang malam-malam baru keluar rumah, kupu-kupu malam. Astagfirullah, orang kayak gitu udah pasti susah berubah. Pasti balik ke sini juga ada maunya. Bahaya kalau dibiarin. Kita harus pantau nih. Sudahlah ibu-ibu, jangan pada seuzon dulu. Siapa tahu dia beneran mau tobat. Tobat? Ya kali Pak RT. Aduh, polos banget sih. Orang yang udah biasa hidup enak di kota sekarang balik ke kampung. Aku rasa bukan cuma tobat, pasti ada sesuatu di baliknya. Iya, jangan-jangan cuma mau ngumpet tuh di sini, lagi dikejar-kejar sama istri sah para pria hidung belang. Ups. Ada, jangan bicara yang enggak deh. Kalian jangan terlalu ngomong sembarangan. Kalau dia benar-benar mau berubah, malah bagus kan buat kampung ini. Ya lihat aja nanti Pak. Kalau dia beneran niat baik, waktu juga yang buktiin. Tapi kalau enggak, ya biar kampung ini tahu siapa dia sebenarnya. Tuh, dia lewat. Astaga, wanita malam kayak gitu bisa ada di kampung kita sih. Mulai hari ini kampung ini bakal rame lagi. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Maka ampunilah diriku yang sudah berlumur dosa. Ampunilah diriku yang sudah disentuh puluhan lelaki yang bukan muhrim. Aku ini adalah makhluk yang paling hina. Oh, Bu Sarmi ya? Maaf, saya tadi gak dengar. Lagi sholat. Iya, tadi aku lewat, dengar-dengar ada suara nangis. Aku kira ada apa, ternyata kamu. Ngapain kamu balik kampung ini lagi Nadia? Bapak ibu kamu udah gak ada, mau ngapain lagi kamu? Iya Bu, aku cuma pengen mulai lagi. Pengen hidup tenang aja.
Cih, hidup tenang. Kamu yakin orang sini bakal terima kamu yang dulunya wanita malam? Atau sampai sekarang masih, tapi cuma dibungkus jilbab aja? Ups. Aku sadar Bu, aku emang banyak salah. Tapi sekarang aku tobat. Aku mau ngajarin anak-anak di sekitar sini ngaji Bu. Dan insya Allah kalau ada rezeki, aku mau bangun pesantren. Ya tobat mah boleh aja Nadia, Allah juga maha pengampun. Tapi ya gimana ya, warga sini masih jijik ngeliat kamu. Namamu udah keburu jelek, anak-anak aja udah pada dilarang main deket sini. Pakai sengaja ngajarin ngaji lagi kamu. Aku cuma pengen hidup tanpa ganggu siapa-siapa. Aku mau bermanfaat buat sesama. Di sini tuh udah ada ustadz yang jelas-jelas lebih suci dari kamu. Jangan banyak gaya deh, jangan sampai kamu bikin ribut di kampung ini. Aku gak mau bikin ribut Bu. Aku cuma mau buktiin orang kayak aku juga bisa berubah. Cih. Saudara-saudaraku sekalian, di dunia ini banyak orang ngaku udah taubat, tapi dosa masa lalunya masih menempel. Jangan gampang percaya sama orang yang dulunya jauh dari agama. Agama dan Tuhannya saja dikhianati, apalagi sesama manusia. Maksudnya siapa tuh, Bu? Yo, siapa lagi kalau bukan si Nadia? Kan dia balik-balik ke sini katanya mau bertaubat. Taubat itu bukan cuma kata-kata, tapi bukti nyata. Kalau cuma ngaku berubah tapi masa lalunya kelam, jangan langsung diterima mentah-mentah. Kampung ini tuh harus hati-hati dari tipu daya setan. Jangan sampai tercemar oleh budaya bebas dari kota. Ya Allah, aku harus kuat. Pantes aja Ustadz bahas ini, ternyata ada dia toh. Emang harus dikasih tahu biar nggak seenaknya datang dan sok suci. Apalagi mau pakai ngajarin anak ngaji segala tuh di rumahnya. Waduh, bahaya banget. Permisi ya, aku pulang dulu. Ingat ya, jangan sampai orang yang pernah gelap pura-pura jadi penerang. Jangan sampai ajaran sesat meracuni kampung kita ini. Kalau mereka nggak percaya, biarlah. Aku buktiin bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Pokoknya Pak RT, saya mau si Nadia itu diusir. Jangan keburu sebarin ajaran sesat di sini. Jangan biarin anak-anak kita itu ngaji sama dia. Iya, betul banget. Nah, orangnya udah datang tuh, Pak RT. Kasih paham langsung, Pak RT. Iya, kita bicarakan baik-baik aja ya. Nadia, kamu silakan duduk dulu di sini. Iya, Pak. Saya cuma mau ngajuin izin kecil. Pengen buka tempat belajar ngaji buat anak-anak di rumah saya. Gak banyak, cuma anak yatim di sekitar sini. Alah, tempat ngaji katanya. Orang-orang aja masih nggak tega anaknya deket sama kamu. Masa sekarang kamu mau ngajarin ngaji? Apalagi sampai mau buka pesantren katanya tadi. Jangan mimpi deh. Saya ngerti, Bu. Tapi saya cuma pengen nebus masa lalu saya. Gak ada niat jelek. Saya cuma mau bermanfaat buat sekitar. Tobat mah tobat, Nadia. Gak berarti bisa langsung ajar agama. Dosa kamu tuh gak hilang cuma gara-gara pakai jilbab. Sudah, aduh, ibu-ibu ini jangan ribut. Nanti warga, Nadia, warga memang belum siap ya, maaf. Ini suratnya, ini adalah keputusan sementara dari rapat warga. Ini adalah surat penolakan untuk izin kamu. Iya, Pak, saya paham. Saya terima aja. Mungkin emang belum waktunya. Bagus kalau sadar diri. Kampung ini gak butuh perhatian wanita murahan kayak kamu gitu. Saya bukan cari perhatian, Bu. Saya cuma mau buktiin orang yang pernah jatuh juga bisa bangun tanpa nyusahin siapa-siapa. Hei, kalian pasti pada belum makan ya? Iya, Kak. Kami cuma dapat sisa makan di warung. Kadang dikasih, kadang enggak. Nih, makan yang lahap ya. Kakak beli tadi. Semuanya dapat ya, jangan berebut. Serius, Kak? Wah, makasih ya. Ini buat kami kan, Kak? Iya, buat kalian. Tapi janji sebelum makan harus cuci tangan dulu ya. Iya, Kak. Kakak, kamu orang baru di sini ya? Aku belum pernah lihat. Iya, aku baru ke kampung ini lagi. Aku dulu pernah tinggal di kampung ini.
Kalau kakak tinggal sini, main ke sini lagi ya kakak. Di sini kami kesepian kak, nggak ada yang ngajarin ngaji kalau sore. Kalau pagi sih ada baca tulis. Sebenarnya kita bisa ngaji ke masjid, tapi kami malu, kami suka diledekin yatim gitu di masjid. Wah, gitu ya? Boleh, aku bisa bantu kok. Nanti sore kita main bareng yuk, habis itu kita ngaji. Wah, pasti asik nih main sama kakak. Wah, serius kak, aku pengen bisa baca Al-Quran. Serius, tapi makan dulu yang kenyang, baru kita ngaji. Mungkin ini jalan yang Allah kasih buat aku mulai lagi. Lihat nih, aku kan jago main bolanya, kamu pasti nggak bisa nangkep. Iya. Gol! Nah tuh Bu Rumi, lihat sendiri, mulai cari gara-gara tuh cewek murahan. Cih, iya ngajarin anak-anak main di lapangan. Katanya belajar ngaji, tapi malah heboh begini. Ini ngajar ngaji apa ngajar yang nggak benar? Maaf ya Bu, anak-anak ini cuma main bentar aja. Tadi habis ngaji di rumah saya. Habis itu mereka mau lanjut lagi belajar ngaji di rumah. Ngaji dari kamu. Heh Nadia, sadar diri dikit kek. Kemarin kan udah nggak diizinin buat ngajar ngaji. Kenapa kamu masih nekat, ha? Orang kampung sini aja masih jijik lihat kamu. Kamu pikir warga bakal tenang lihat anaknya deket-deket sama kamu? Aku cuma pengen bantu mereka aja Bu. Mereka yatim, gak ada yang ngajarin. Saya pikir berbuat baik itu nggak perlu izin. Halah, kalau yang berbuat baiknya kamu mah ya perlu izin. Kamu kan murah. Mungkin aku nggak pantas di mata kalian, tapi aku masih punya hati. Aku cuma pengen berbuat baik Bu, gak lebih. Kakak udah yuk pulang aja. Aku takut kak. Iya, ayo yuk kita pulang. Aduh, kalau sama Pak RT nggak mempan, kayaknya kita harus bawa ke Pak Lurah nih. Nadia, saya sebagai kepala desa memanggil kamu ke sini karena ada laporan dari beberapa warga. Katanya kamu bikin kegiatan ngajarin anak-anak di rumah tanpa izin ya? Iya Pak, tapi saya cuma ngajarin mereka ngaji aja. Gak ada niat jelek, anak-anak itu yatim. Saya cuma kasihan. Kasihan, banyak yang bisa dikasihani Nadia, tapi nggak perlu gaya jadi ustazah juga. Iya, lagian kampung ini udah tenang. Jangan dibikin ribut. Nama kamu tuh masih jelek, Nad. Udah, sabar dulu semuanya. Nadia, kamu ngerti kan kenapa warga resah? Mereka takut karena masa lalumu itu, Nadia. Saya ngerti, Pak. Saya nggak nyalahin mereka. Tapi saya benar-benar pengen berubah. Saya cuma pengen buktiin kalau orang kayak saya juga bisa berbuat baik. Nadia, saya percaya niat kamu baik, tapi memang di sini warga belum siap. Mungkin butuh waktu. Gini aja deh, Nadia. Saya bakal pantau dulu kegiatanmu. Kalau bener nggak ada yang aneh, saya kasih izin resmi ya. Tapi tolong, jangan bikin gaduh dulu ya. Tapi Pak, Udah. Ini tanggung jawab saya. Saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa ya ibu-ibu. Paham Nadia? Iya, Pak. Makasih banyak. Saya janji bakal hati-hati. ih najis banget, kok bisa sih Pak Lurah dukung dia? Permisi Bu, ini ada kiriman surat sama amplop buat Ibu Nadia dari Jakarta. Dari Jakarta? Saya nggak kenal siapa-siapa lagi di sana, Pak. Nggak tahu juga sih Bu, tapi di sini tertulis untuk orang yang telah berubah. Iya, makasih ya, Pak. Halo, ini aku Sutoyo. Ini ada uang 1 M. Pergunakan untuk bangun pesantren ya. Sesuai mimpi kamu dulu. Ya Allah, ini dari orang yang dulu pernah aku sakitin. Dia kirim bantuan buat bangun pesantren. Kakak kenapa ya kakak?
Allah balas kebaikan kita lewat jalan yang gak disangka. Kakak bakal bangun pesantren supaya kalian ngajinya nyaman. Kalian juga bakal punya banyak teman baru. Dulu aku dihina karena masa lalu. Sekarang aku pengen buktiin kalau tobat itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Akhirnya ya Nadia, nggak nyangka dari rumah biasa sekarang jadi tempat pesantren nih buat ngajarin anak-anak. Iya pak, semua berkat bantuan banyak orang, termasuk doa warga sini juga. Pantes bangunannya cepet jadi. Pasti duitnya hasil dari masa lalunya tuh. Iya, makanya aku heran juga bisa semoga ini. Udah ibu-ibu, gak usah ngomong gitu lagi deh. Lihat aja tuh, yang penting anak-anak senang. Kampung ini juga akhirnya punya pesantren kan. Hari ini kita resmikan pesantren An-Nur. Bukti bahwa setiap orang bisa berubah. Dari yang dulu tersesat, sekarang jadi penerang buat semua orang. Terima kasih semuanya. Aku cuma pengen bilang, dulu aku mencari cahaya di tempat gelap. Sekarang aku ingin jadi cahaya untuk mereka yang masih tersesat. Nadia, habis ini kita jenguk Ustadz Hadi yuk. Beliau lagi sakit. Sekalian kita beri kabar bahagia ini, pembukaan pesantren. Ya Allah Nadia, makasih udah mau datang. Harusnya nggak usah repot-repot bawa makanan segala. Gak apa-apa bu, aku dengar Pak Ustadz Hadi lagi sakit ya. Aku bawain bubur nih biar cepat sembuh. Nadia, ya makasih ya. Saya dengar tentang peresmian pesantren kamu. Selamat ya, makasih udah datang. Iya pak, aku cuma mau nengok nggak lebih. Saya doain Pak Ustadz cepet sehat ya. Dulu saya nggak percaya sama kamu dan sempat menjatuhkan kamu. Saya yang ngomong ke warga kalau kamu itu nggak pantas dipercaya. Bahkan mereka mau kalau kamu tuh nggak usah tinggal di kampung ini lagi. Tapi sekarang kamu datang bawain saya. Makanan. Makasih Nadia. Udah pak, jangan diinget lagi. Aku juga banyak dosa. Sekarang aku cuma pengen ngelakuin hal yang baik, itu aja. Lihat pak, orang yang dulu kamu hina malah datang nolongin. Allah itu baik, selalu kasih kesempatan buat semua orang. Maafin saya ya Nadia. Saya salah. Saya doakan pesantren kamu makin besar ya, makin berkah. Nanti saya juga bantu ngajar di sana ya Nadia. Amin pak, doa dan dukungan dari Ustadz udah cukup buat aku. Doa dan dukungan dari Ustadz udah cukup buat aku kuat terus jalanin semuanya. Subhanallah Nadia, saya nggak nyangka. Yang dulu dihina seisi kampung, sekarang nih udah bangun pesantren udah sebesar ini. Semua ini bukan karena aku pak, ini karena Allah kasih kesempatan kedua. Aku cuma jalanin aja. Aku minta maaf ya Nadia. Dulu lidahku terlalu tajam. Aku yang paling sering ngomongin kamu yang jelek. Udah bu, aku udah maafin dari dulu. Aku juga banyak belajar dari cara kalian dulu lihat aku. Aku juga minta maaf, kadang orang cuma lihat masa lalu, gak mau lihat perubahan. Justru itu bu, aku bangun pesantren ini buat buktiin, bukan cuma aku yang bisa berubah, tapi siapapun bisa. Kamu bener Nadia. Kadang Allah turunin ujian supaya orang-orang sadar cahaya itu bisa lahir dari kegelapan. Alhamdulillah, rencanaku untuk jadi lebih baik sudah terkabul. Tinggal istiqomah aja di jalan Allah. Mulai hari ini, kampung ini bukan cuma ingat masa lalu kamu Nadia, tapi juga ingat perjuangan kamu.